Siapa yang tidak ingin mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam hidupnya? Jika kamu merasa butuh suntikan semangat, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan menjelajahi bersama 10 cara memotivasi diri sendiri untuk keberhasilan dan kemajuan. Jadi, mari kita tanamkan semangat positif dan temukan kunci sukses bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Jendela Kehidupan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin meningkatkan diri menjadi versi yang lebih baik lagi, silahkan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan inti diri yang akan membuatmu menjadi pribadi dengan versi yang lebih baik lagi. Inilah 10 cara memotivasi diri sendiri untuk keberhasilan dan kemajuan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Langkah pertama untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai? Bagaimana kita melihat diri kita di masa depan? Dengan menetapkan tujuan, kita memberikan arah pada hidup kita. Langkah pertama yang penting untuk memotivasi diri adalah dengan merenung tentang masa depan kita. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, jika kamu tertarik untuk meningkatkan keterampilan profesional, tentukan langkah-langkah konkret yang dapat membantu mencapainya. Berikutnya, bayangkan bagaimana dirimu akan menjadi di masa depan setelah mencapai tujuan tersebut. Visualisasikan prestasi dan kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Ini bisa menjadi pemicu emosional yang kuat untuk mempertahankan motivasi. Selanjutnya, pecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Ini akan membuat perjalanan menuju tujuanmu lebih terkelola dan tidak terlalu menakutkan. Setiap pencapaian kecil dapat menjadi dorongan motivasi tambahan. Dalam perjalananmu, pastikan juga untuk merayakan pencapaian kecil. Memberikan penghargaan pada dirimu sendiri akan memperkuat motivasi dan meningkatkan rasa pencapaian. Jangan ragu untuk merayakan setiap langkah sukses. Terakhir, tetapkan jadwal rutin untuk mengevaluasi kemajuanmu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perubahan dan peningkatan yang konsisten dapat membantu mempertahankan motivasi jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, kamu akan memiliki landasan yang solid untuk memotivasi diri dan meraih tujuan-tujuan yang diinginkan. Semoga ini memberikan panduan yang bermanfaat untuk perjalanan motivasimu. Kedua, membuat rencana tindakan. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah membuat rencana tindakan. Bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut? Rencana tindakan memberikan struktur dan membantu kita untuk tetap fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil. Setelah kita menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah merancang rencana tindakan yang dapat membimbing kita menuju pencapaian tersebut. Pertama-tama, identifikasi dengan jelas apa yang perlu dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin perlu merinci tugas atau langkah-langkah khusus yang akan membantu kita mengarahkan usaha. Setelah identifikasi, prioritas tugas menjadi kunci. Tentukan tugas-tugas mana yang harus diselesaikan lebih dulu, dan susun jadwal waktu yang realistis untuk setiap langkah. Ini membantu kita mengalokasikan waktu dengan efisien dan memastikan fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Namun, ingatlah bahwa rencana tindakan bukanlah dokumen statis. Periode evaluasi berkala diperlukan untuk menilai kemajuan dan memastikan bahwa rencana masih relevan dengan perubahan keadaan atau kebutuhan yang mungkin muncul. Fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana akan membantu kita mengatasi tantangan dan tetap bergerak maju. Dengan memiliki rencana tindakan yang terstruktur, kita dapat lebih mudah menjaga fokus dan motivasi. Ini juga memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil, membantu menghindari kebingungan atau kehilangan arah selama perjalanan menuju pencapaian tujuan. Ketiga, bangun kebiasaan positif. Kebiasaan positif membentuk karakter kita. Mulailah dengan kebiasaan kecil,
seperti bangun pagi atau membaca buku motivasi setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan ini akan memberikan energi positif dalam perjalanan menuju keberhasilan. Kebiasaan positif memainkan peran penting dalam membentuk karakter kita. Dengan memulai dari hal-hal kecil, seperti rutin bangun pagi atau mengalokasikan waktu untuk membaca buku motivasi setiap hari, kita secara bertahap menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan. Pentingnya konsistensi tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif ini secara teratur, kita tidak hanya memberikan dorongan energi positif dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membangun disiplin dan ketekunan yang sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Percayalah, investasi waktu dan usaha dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan ini akan membawa manfaat besar. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat perubahan positif dalam karakter dan perilaku kita, membawa kita lebih dekat menuju puncak keberhasilan yang kita impikan. Jadi, mari kita terus tekuni dan pertahankan kebiasaan-kebiasaan positif ini untuk mencapai potensi terbaik dalam hidup kita. Keempat, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan belajar dari kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita berbicara tentang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, hal itu mencerminkan prinsip bahwa proses mencapai tujuan seringkali melibatkan rintangan dan ketidakpastian. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperoleh wawasan baru. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk memiliki sikap mental yang terbuka terhadap kemungkinan kegagalan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena setiap upaya membawa potensi pembelajaran. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan, kita dapat mengevaluasi langkah-langkah yang diambil, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengadaptasi strategi untuk mencapai tujuan. Penting juga untuk menghilangkan stigma negatif seputar kegagalan. Sebaliknya, kita dapat melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan menggali pelajaran dari setiap kegagalan, kita dapat membangun kekuatan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Dengan mengembangkan sikap ini, kita tidak hanya membuka diri terhadap potensi kesuksesan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana inovasi dan eksperimen diterima sebagai bagian alami dari perjalanan mencapai impian. Jadi, jangan takut untuk mengejar hal baru, dan ingatlah bahwa setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan sejati. Kelima, cari dukungan. Terkadang, memotivasi diri sendiri memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat. Berbagi tujuan dan perjuangan kita dengan teman atau keluarga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi tambahan. Terkadang, dalam perjalanan mencapai tujuan, kita merasa butuh dorongan dan dukungan ekstra. Bagi saya, berbagi tujuan dan perjuangan dengan orang-orang terdekat, seperti teman atau keluarga, telah membuktikan diri sebagai cara efektif untuk mempertahankan motivasi. Ketika kita berbicara tentang impian dan tantangan kita kepada orang yang peduli, mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ikut merasakan emosi dan kegigihan kita. Ini membuka pintu untuk menerima dukungan moral yang sangat berharga. Dalam momen-momen sulit, bisa jadi kita merasa terisolasi atau bahkan ragu dengan kemampuan diri sendiri. Namun, ketika kita membuka diri kepada orang-orang terdekat, mereka dapat memberikan perspektif baru yang mungkin tidak pernah kita lihat. Mereka bisa memberikan pandangan positif, memotivasi kita untuk melihat sisi baik dari setiap tantangan. Selain itu, merencanakan dan merayakan pencapaian bersama-sama menciptakan ikatan yang kuat. Ketika teman atau keluarga menjadi bagian dari perjalanan kita, setiap langkah kecil yang kita capai juga menjadi kemenangan bagi mereka. Ini menciptakan siklus positif, di mana dukungan saling memberi energi dan membantu kita melewati rintangan dengan semangat yang tinggi. Jadi, mari terus membangun hubungan yang positif dengan orang-orang terdekat, berbagi tujuan dan perjuangan kita. Dengan begitu, kita tidak hanya memiliki tim dukungan yang andal, tetapi juga sumber inspirasi yang tak tergantikan dalam perjalanan mencapai impian kita. Keenam, tetapkan milestone. Pecahkan tujuan besar menjadi milestone atau target kecil. Ini membuat perjalanan menuju keberhasilan terasa lebih terkelola
dan memberikan kepuasan ketika mencapai setiap milestone. Pertama-tama, saat kita memiliki tujuan besar, terkadang rasanya menakutkan atau sulit untuk memulai. Namun, dengan memecahnya menjadi milestone atau target kecil, kita menciptakan peta jalan yang lebih terperinci. Setiap milestone berfungsi sebagai titik tertentu dalam perjalanan kita yang membuatnya lebih mudah diukur dan dicapai. Dengan memiliki langkah-langkah kecil, kita dapat fokus pada setiap tahapan tanpa terlalu terbebani oleh kompleksitas tujuan akhir. Misalnya, jika tujuan kita adalah memulai bisnis, kita dapat membuat milestone pertama untuk melakukan riset pasar, milestone kedua untuk menyusun rencana bisnis, dan seterusnya. Ini membantu menjaga keteraturan dan memudahkan kita untuk mengevaluasi kemajuan. Selain itu, mencapai setiap milestone memberikan kepuasan seiring waktu. Saat kita menyelesaikan tugas kecil, kita merasakan keberhasilan yang dapat meningkatkan motivasi. Ini seperti memberikan hadiah kepada diri sendiri setiap kali kita mencapai sesuatu, bahkan jika itu adalah langkah kecil. Memecah tujuan besar juga membantu dalam mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan. Dengan mengetahui titik-titik kritis ini, kita dapat lebih siap dan mengatasi setiap masalah secara sistematis. Dengan demikian, memahami dan menerapkan konsep memecah tujuan besar menjadi milestone atau target kecil bukan hanya tentang membuat perjalanan terasa lebih terkelola, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Ketujuh, rasakan manfaat kesuksesan. Bayangkan dan rasakan manfaat yang akan kita dapatkan ketika mencapai tujuan. Ini akan menjadi sumber motivasi yang kuat untuk tetap fokus dan melewati tantangan. Bayangkanlah momen indah saat kita berhasil mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Pikirkan tentang bagaimana usaha keras dan ketekunan kita membawa kita melalui perjalanan yang mungkin penuh dengan tantangan. Saat akhirnya kita meraih tujuan tersebut, rasa kepuasan yang mengalir dalam diri kita akan menjadi pelipur lara dari segala upaya yang telah kita lakukan. Saat kita mencapai tujuan, itu bukan hanya sekadar pencapaian fisik, tetapi juga pencapaian emosional dan spiritual. Kita merasakan kebanggaan dalam diri kita karena kita telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pikirkanlah bagaimana perjuangan kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Keberhasilan kita tidak hanya memberi manfaat pada diri sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi peluang baru dan memberikan dorongan semangat kepada orang lain untuk mengejar impian mereka. Dengan membayangkan manfaat tersebut, kita menciptakan fondasi motivasi yang kuat. Setiap tantangan dan rintangan yang muncul menjadi batu loncatan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Kita belajar untuk melihat setiap hambatan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, mari kita terus memvisualisasikan hasil akhir yang gemilang, merasakan kebahagiaan dalam pencapaian kita, dan memanfaatkan semua manfaat yang akan mengalir ketika kita mencapai tujuan. Inilah yang akan menjadi pendorong utama kita untuk tetap fokus, melewati segala rintangan, dan menjadikan impian kita kenyataan. Kedelapan, jaga keseimbangan hidup. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keseimbangan ini memberikan energi positif dan memastikan kita tetap termotivasi dalam setiap aspek kehidupan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak dapat diabaikan. Keseimbangan ini bukan hanya sekadar sebuah konsep, melainkan kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan dan produktif. Ketika kita melibatkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kehidupan pribadi, risiko terjadinya kelelahan dan penurunan motivasi akan meningkat. Sebaliknya, memberikan waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi membantu menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Aktivitas di luar pekerjaan, seperti berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, mengejar hobi, atau sekadar bersantai, memberikan kesempatan untuk merilekskan pikiran dan mengembalikan energi. Ini adalah investasi berharga untuk memastikan kualitas hidup yang optimal.
Keseimbangan ini juga memiliki dampak positif pada produktivitas di tempat kerja. Saat kita merasa seimbang antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, kita cenderung lebih fokus, kreatif, dan termotivasi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan profesional. Oleh karena itu, penting untuk membuat keputusan sadar dalam mengatur waktu dan prioritas. Mengidentifikasi batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mengelola waktu dengan bijaksana, adalah langkah-langkah penting dalam mencapai keseimbangan ini. Dengan demikian, kita tidak hanya mencapai kesuksesan di karier, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesembilan, pelajari dari orang lain. Amati dan pelajari kisah sukses orang lain. Bagaimana mereka mengatasi rintangan? Apa kiat mereka dalam memotivasi diri? Belajar dari pengalaman orang lain dapat memberikan wawasan berharga. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, mengamati dan mempelajari kisah sukses orang lain dapat menjadi sumber motivasi dan panduan berharga. Orang-orang yang telah mencapai prestasi luar biasa seringkali menghadapi berbagai rintangan, namun mereka berhasil mengatasinya dengan ketekunan dan kreativitas yang luar biasa. Salah satu kunci utama dalam mengatasi rintangan adalah tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Mereka menunjukkan ketahanan mental dan emosional yang tinggi, tidak mudah menyerah di hadapan hambatan. Kreativitas juga menjadi alat penting. Mereka menemukan solusi di tengah tantangan dan mengeksplorasi cara baru untuk mencapai keberhasilan. Kiat-kiat motivasi dari kisah sukses ini seringkali mencakup fokus yang mendalam pada tujuan akhir. Mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bekerja keras untuk mencapainya. Selain itu, mereka mengelola ketakutan dan kecemasan dengan bijak, menggunakan tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Semangat positif juga menjadi poin kunci dalam perjalanan mereka. Dalam menghadapi tantangan, orang-orang sukses ini tetap memelihara sikap optimis dan melihat setiap kesulitan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Semua pengalaman ini bersama-sama memberikan wawasan berharga bagi siapapun yang ingin mengejar cita-cita dan menghadapi rintangan dengan kepala tegak. Terakhir ke-10, terima diri sendiri. Terakhir, tetaplah menerima diri sendiri. Kesalahan dan kekurangan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat berkembang secara positif dan memotivasi diri untuk terus maju. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai pentingnya self-acceptance dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam setiap langkah, kita menghadapi berbagai kesalahan dan kekurangan. Namun, jika kita mampu menerima diri sendiri dengan penuh pengertian, itulah awal dari sebuah perjalanan yang positif. Ketika kita menyadari bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah peluang untuk belajar, kita dapat mengubah pandangan kita terhadap diri sendiri. Menerima diri sendiri bukan berarti meremehkan usaha untuk menjadi lebih baik, tetapi justru merupakan langkah awal untuk berkembang. Dalam momen ketidaksempurnaan, kita menemukan kekuatan untuk terus maju. Kesalahan bukanlah penanda kegagalan, melainkan petunjuk untuk mengarahkan kita menuju perbaikan. Dengan merangkul kekurangan kita, kita memberi ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sejati. Self-acceptance juga menciptakan fondasi bagi motivasi internal yang kuat. Ketika kita menerima diri sendiri tanpa syarat, kita membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk mengejar impian dan tujuan hidup. Setiap langkah kecil yang diambil menjadi lebih bermakna karena kita melakukannya dengan cinta pada diri sendiri. Jadi, mari terus membangun sikap positif terhadap diri sendiri. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna, self-acceptance adalah kunci untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan membuka pintu bagi potensi yang luar biasa. Inti isi dari video ini adalah 10 cara memotivasi diri sendiri untuk keberhasilan dan kemajuan, yaitu: pertama, menetapkan tujuan; kedua, membuat rencana tindakan; ketiga, bangun kebiasaan positif; keempat, jangan takut gagal; kelima, cari dukungan; keenam, tetapkan milestone; ketujuh,
Rasakan manfaat kesuksesan. Kedelapan, jaga keseimbangan hidup. Kesembilan, pelajari dari orang lain. Kesepuluh, terima diri sendiri. Itulah 10 cara memotivasi diri sendiri untuk keberhasilan dan kemajuan. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Semoga tips ini dapat membantu kalian memotivasi diri sendiri menuju keberhasilan dan kemajuan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.